Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Kita bertarung malam ini, hadirkan para pendeta. Saya bilang, untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat cari yang leader, saya akan tanya. Hanya satu pertanyaan, yes or no. Apakah Tuhan pernah mati? Jangan banyak dalil, karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular, pembohong. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masih. Pendusta dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusta berpuluh-puluh tahun, 16 tahun pendeta, dan mempendetakan ribuan pendeta, bukan pendeta biasa. Bagaimana kira-kira beban psikologis, beban mental, beban kehidupan pribadi dan rumah tangga? Tidak mudah. Tidak mudah untuk kami melalui sampai 10 tahun ini. Bagaikan menyeberang di tengah ombak yang begitu besar, badai yang tidak pernah kunjung habis. Saya bilang sama ayah saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta di dunia ini, silakan, yes or no, ya atau tidak, Tuhan pernah mati atau tidak. Bapak saya tanya, Bapak mau percaya Islam atau tidak? Saya justru tanya kamu, Yahya, mengapa kamu masuk Islam? Nah, sekarang saya tanya, argumen saya adalah pertanyaan. Setiap kali ditanya, saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan. Dan saya tanya, apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya menjawab, gila kamu, Yahya, Tuhan itu tidak pernah mati. Berarti yang menjawab bukan logika ayah saya, jiwa ayah saya yang pernah ditiupkan. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Berarti memang benar bahwa di dalam kandungan manusia ini sudah Islam, jiwanya tetap suci, pikirannya yang kacau. Coba perhatikan tuh orang gila kalau dia makan sampah di luar sana. Orang gila makan sampah bukan tubuhnya yang luka, bukan jantungnya yang opname, bukan jantung, bukan hatinya, bukan hepanya, bukan kemaluannya yang rusak, tidak. Kabel di kepala putus satu. Ini kan bedah buku, bukan dakwah ya. Supaya memang betul bahwa saya bawa ijazah doktor saya. Ada ijazah doktor saya. Saya bawa dengan indeks prestasi kumulatif 3,81, summa cum laude. Tapi kan kita di Islam beda dengan orang kafir. Kalau dari Muslim masuk Kristen, Masya Allah, dijoblok. Yusuf Roni, pembohong keras berat. Tentang Yusuf Roni, mengaku yuri musabakah tilawatil Quran, mengaku ketua sekjen Islam sedunia. Ternyata Yusuf Roni pengakuannya berakhir dengan 8 tahun penjara, dianggap subversi, pelanggaran hukum karena mengada-ada. Masya Allah, memang kalau orang yang murtad itu banyak berbohong. Tapi mudah-mudahan saya dengan Sutyono insya Allah tidak berbohong. Amin. Tidak berani saya. Ngapain, apa untungnya kalau hanya materi yang kita cari? Saya beda dengan beliau. Dalam sistematika gereja ada congregation, ada presbyterial synodal. Congregation ini adalah gereja dari nenek moyangnya sampai cucu cicitnya. Bisa jadi pendeta biar buta huruf. Tapi kalau gereja presbyterial synodal yang pusatnya di ekspor Jerman, itu tidak sembarang, dia harus kuliah sekolah tinggi teologi 5 tahun, kemudian mencapai jenjang vikariat 2 tahun, dan barulah dia ditahbiskan dengan menggunakan bahasa Ibrani yang hanya satu pendeta insya Allah di dunia ini, di Indonesia yang tahu. Sebenarnya 3, tapi 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Saya mau tanya, pendeta mana? Apa metodologi orang memberkati pendeta? Bahasanya apa? Adonai jismurka mikolra yesemur et nafseta mikolra. Adonai jismurka ka ufo eka me'ata le'at olamin.
Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ini pendeta goblok semua. Apa artinya itu? Adonai Yismor kami korra, Yesemor et napseta mikorra. Ya Tuhan, Adonai adalah Tuhan, El atau Pantoi atau Elohim itu adalah Allah. Makanya Yahudi tidak, tadi Mormon, gereja Mormon itu adalah gereja yang mengakui perjanjian lama, Old Testament. Betul? Nah, perjanjian baru ini yang bikin rusak otak manusia. Ya? Kalau kita sadar benar bahwa kelanjutan serial agama Nabi Isa adalah Islam. Islam. Saya bilang tadi, kalau saya mau masuk Islam, mau jadi ustadz supaya sekali ceramah dapat amplop, saya kira saya rugi sekali. Rugi sekali. Saya sudah mewisudahkan ribuan pendeta dan ini dokumen saya. Silakan orang Kristen fitnah di internet, tapi saya punya fakta. Saya tidak bawa lari uang dari sana. Yang saya bawa lari adalah dokumen-dokumen pribadi, karena saya tahu persis pasti akan difitnah di kemudian hari. Hanya ini yang saya bawa lari. Merantau ke Jakarta bersama istri dan 3 orang anak, tanpa pernah meminta-minta imbalan dari siapapun. Membangun kehidupan keluarga Islami. Kemungkinan besar kalau saya masuk Islam cuma sendiri, barangkali langkah kaki saya ini sudah di Eropa, bukan di Indonesia. Tapi bagaimana saya baru mau belajar Al-Quran 1 ayat, anak sudah berteriak, Pak, makan. Pak, bagaimana sekolah kami? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak ustadz harus berwibawa, anak ustadz harus jadi pejabat negara, harus bisa mengembangkan dakwah dengan status sebagai seorang yang punya predikat. Nah, jadi saya bilang sama ayah saya, kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah, gila kamu ya yang masa Tuhan mati. Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati gak? Nah, ini sekap mati. Kalau orang main catur, main catur pakai metodenya Anatoly Karpov, itu sudah ketahuan mati langkah. Sekarang saya tanya, Tuhan pernah, coba orang yang debat-debat itu begitu bertanya, Zakir Naik, William Kimball, tanya begitu, nggak perlu membanding-bandingkan ayat, sementara yang dibanding-bandingkan ini hanyalah kulit daripada The Holy Bible yang sebenarnya lawan debat dengan yang berdebat sama-sama tidak mengerti sistematika rumus teologi Kristen yang mengandung banyak sekali filsafat stoa ala panteistis. Ini kan bahasa-bahasa yang memang sulit sekali untuk diterima. Nanti jemaah bilang, apa lagi Yahya bilang-bilang ini? Ini kan bedah buku. Stoa ala panteistis. Susunan-susunan dewa, panteon. Susunan-susunan dewa dalam agama paganisme yang dianut oleh Kaisar Konstantinopel yang memenangkan Kristen Trinitas daripada Kristen Unitarian. Itu harus kita sadar betul, ada perbedaan antara Unitarian dengan Trinitian. Ada perbedaan, bukan tidak. Nah, semua pendeta-pendeta yang menganut asas Trinitas itu menang dalam kongres di Sasa, Italia. Tapi yang mengakui konsep-konsep yang Trinitian, itu habis semua. Yang mengakui Unitarian itu habis dibantai oleh Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang lahir lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Makanya saya tanya ayah saya, kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Pernah di kayu salib. Jangan berdalih-dalih yes or not, ya atau tidak. Ya, pernah mati. Nah, sekarang tadi Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang Bapak ikut? Sebenarnya mudah sekali untuk mengalahkan debat itu. Tapi nggak usah lah metik ayat sana, petik ayat sini. Sementara kita masuk Islam nggak belajar Al-Quran. Amin. Jangan-jangan sampai niat sholat pun kita tidak hafal. Tinggal belajar rumus-rumus kafir yang filsafat kosong semua itu. Ya, yang paling utama apa? Jago dalam memahami kebohongan kafir, ya. Dan yang kedua lebih jago lagi untuk memahami rumus-rumus Islam. Jangan kita belajar tentang kafir sementara kita tidak tahu niat sholat. Afdhalul a'malu as-sholatu hamsu.
karena Islam